Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada yang saya hormati. Di dalam tema yang saya sebutkan, kenapa kita harus melaksanakan peringatan Maulid Nabi di setiap bulan tanggal 12 Rabiul Awal dan melaksanakan Asra Qolan di pagi harinya. Di dalam video ini saya ingin sedikit menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Yang pertama adalah di dalam Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di dalamnya mengandung peringatan, memperingati yang pertama, memperingati kelahiran seorang anak manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan seluruh ciptaannya di dalam kemuliaan keagungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah, dilahirkan ke atas bumi ini adalah untuk dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai suri tauladan untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Karena di dalam peringatan Maulid Nabi yang kita selalu melaksanakan di setiap tahunnya adalah untuk mengenang bagaimana kemuliaan, keagungan, keistimewaan dari seorang anak manusia yang dilahirkan, diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat manusia seluruh alam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan rahmatan, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua alam. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas bumi ini, bukan hanya rahmatan untuk manusia, akan tetapi rahmatan untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk hewan-hewan dan semua tumbuh-tumbuhan yang hidup dan hewan yang melata di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Oleh karena itu, pantaslah kita sebagai kaum muslimin, muslimat, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenang kemuliaan, keistimewaan, kehebatan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, satu-satunya Nabi dan Rasul yang sangat dekat, sangat dicintai, dan termasuk Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang muslim, maka pantaslah untuk memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yang kita selalu memperingati di setiap 1 tahun sekali. Lalu, apa dasar kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi di setiap 1 tahun sekali? Dasarnya adalah tadi sudah saya sebutkan di dalam mukadimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uswatun, terdapat suri tauladan yang bagus. Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan beliau, ucapan beliau, isyarat beliau, anjuran beliau, bahkan perintah dari beliau, semua itu adalah sebagai suri tauladan, sebagai pelajaran, sebagai ilmu yang harus kita mengetahui, sebagai ilmu yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pelajaran, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai suri tauladan, istilah kata-kata masyhur. Semua itu terdapat di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diciptakan setelah nabi-nabi sebelumnya, lalu bagaimana kehidupan manusia sebelum dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang ini? Apa yang terjadi manusia? Apa yang terjadi? Apa yang diperbuat? Apa yang dialami manusia, seluruh umat manusia, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan Rasulullah, tidak melahirkan Rasulullah ke atas bumi ini setelah nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka tentunya tidak ada cerminan, tidak ada suri tauladan, tidak ada contoh yang diikuti oleh seluruh umat manusia seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni nabi kita, junjungan kita, Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penuh pelajaran, suri tauladan, pengajaran untuk semua umat manusia. Jadi apa yang diperbuat oleh Rasulullah pun juga penuh pelajaran. Apa isyarah, perintah maupun larangan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah suri tauladan, contoh yang harus dipatuhi oleh kita semua sebagai umatnya. Para pemirsa, penonton yang saya hormati, orang yang
mencontoh, orang yang mengambil, orang yang meniru, orang yang meneladani perilaku, perbuatan, ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 3 karakter, ada 3 kriteria, atau bisa saya sebut ada 3 kelompok manusia. Sekali lagi, orang yang meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 3 kriteria dari umat manusia, terutama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, orang yang meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang menginginkan akan rahmat Allah, akan ampunan Allah, akan kasih sayang Allah, akan anugerah Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Liman kana yarjullaha adalah untuk orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan kasih sayang, ampunan, rahmat, anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa taala baik di dunianya terlebih di akhirat nanti. Nah, golongan yang pertama ini adalah orang yang mengharapkan akan rahmat Allah karena meneladani apa yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena mencintai, mengikuti jejak, perintah ataupun larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginginkan rahmat, anugerah dari Allah di dunia maupun di akhiratnya karena di masa hidupnya dia taat, cinta, patuh, sayang, meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kelompok pertama, adalah orang-orang yang meneladani terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang pertama tadi, liman kana yarjullaha. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhirah. Orang yang menginginkan di dalam kehidupan akhirat nanti, yang artinya di dalam hari kiamat nanti, yaitu adanya syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang meneladani terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa memperingati peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati hari kelahirannya, adalah karena menginginkan di hari kiamat nanti, menginginkan syafaat, pertolongan dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika seluruh umat manusia mengalami kesengsaraan, penderitaan ketika berada di hari mahsyar, di mana di sana telah berkumpul seluruh umat manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang meninggal dunia. Semuanya kumpul berada di lapangan, di tanah yang luas, tanah yang lebar, di tanah yang panas, adalah Yaumul Mahsyar. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan berupa memberikan minuman telaga Kautsar bagi orang-orang yang memang di dunianya menginginkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu kemudian golongan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Orang yang meneladani terhadap apa yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang ahli zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam hatinya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dampak, akibat, efek dari kecintaannya, dari peneladaninya, dari meneladani suri tauladan, contoh yang bagus yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang yang senantiasa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti otomatis mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah banyak mengingat, banyak berzikir di dalam hatinya, berzikir mengingat Allah, nama Allah, asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak membaca, mendoakan, membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam pelaksanaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di dalamnya mengandung bacaan-bacaan, mengandung mendoakan, membaca selawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para pemirsa, para penonton yang saya hormati, di sini perlu saya garis bawahi. Kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menjadi manusia yang meneladani apa yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh, berkiblat dari apa yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikutinya, baik berupa perbuatan Rasul, ucapan Rasul, pengajaran Rasul, syariat Rasul, undang-undang Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita bukan hanya aktif, bukan hanya selalu menjalankan peringatan Maulid Nabi, bukan hanya melaksanakan cara rutin di setiap tahunnya, melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di setiap harinya kita tidak melupakan akan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi kita yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya senang mengadakan peringatan Maulid Nabi, kemudian mengadakan acara asyrakolan, akan tetapi kita di setiap harinya lupa akan bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menurut pendapat saya kurang bagus, kurang baik, kurang tepat. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah di setiap harinya kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti dengan syafaatnya. Dan kita juga boleh tidak diharamkan, tidak dilarang ketika kita rutin melaksanakan peringatan Maulid Nabi di setiap 1 tahun sekali. Akan tetapi di setiap harinya janganlah kita lupa membaca salawat atas diri Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita mengharapkan syafaatnya, pertolongannya besok di hari kiamat nanti. Para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian bagaimana kalau kita di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di depan tadi sudah saya katakan bahwa Maulid Nabi adalah sebagai jalan untuk meneladani suri teladan yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang bulan Maulid Nabi atau kita mengadakan acara Maulid Nabi, maka hendaknya kita mengadakan pengajian. Kita mengundang mubalik, penceramah, kiai atau bahkan ustadz untuk memberikan paparan bagaimana dan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan dan bagaimana kehidupan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Di sanalah mubalik akan menjelaskan. Nah, dari sinilah kita bisa meneladani tentang kehidupan, tentang sejarah dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, di dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hanya melaksanakan asyara qolan di pagi hari, akan tetapi tidak diadakan semacam penceramah, pengajian yang di dalamnya menjelaskan tentang sejarah, tentang hukum atau tentang apapun mengenai diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik syariat, pelajaran, ataupun apa pelajaran-pelajaran yang kita ambil suri teladannya dari apa yang disampaikan oleh mubalik. Maka ketika itu tidak diadakan, menurut saya itu seperti hambar, seperti orang yang kehilangan separuh dari fungsi adanya peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Jadi sebaik-baiknya menurut pendapat saya, ini bisa saya sampaikan melalui YouTube ini, di setiap kampung, RT, mushola maupun masjid, janganlah hanya mengadakan asyara qolan, akan tetapi di dalamnya disertakan pengajian yang di dalamnya nanti akan disampaikan tentang masalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah letak suri teladan yang dapat diambil oleh seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita semua. Kemudian asyara qolan, di dalam asyara qolan itu sendiri adalah penuh dengan salawat, pujian, pengagungan terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berdasarkan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah sendiri mengatakannya, dan para malaikat semuanya membacakan salawat atas Nabi, yaitu atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam akhir firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu 'alan nabi wa taslimu taslima. Bacalah salawat kepada Nabi dan bacalah keselamatan atas Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari dalil ini, ayat ini mengandung bahwa dasar diadakannya asrokolan. Maka asrokolan, diadakan asrokolan di setiap peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping peringatan mengadakan ceramah pengajian, juga mengadakan asrokolan. Kedua kegiatan ini ada dasarnya. Yang pertama, dasar kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah saya sampaikan. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sementara dalil pelaksanaan asrokolan adalah firman Allah juga, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para pemirsa yang saya hormati, lalu sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau diadakannya asrokolan adalah mereka juga ada yang mengatakan bid'ah. Biarlah mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Akan tetapi kita tetap berpedoman, tetap berharap bahwa apa yang kita laksanakan itu adalah benar. Karena di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi atau dalam acara kegiatan asrokolan ada dasar masing-masing, dan dasar itu adalah dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai kenapa kita harus mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan asrokolan di setiap 1 tahun, di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba yang cinta Allah, juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga kita kelak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita kelak mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah di yaumal qiyamah, di yaumal mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.